إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, adakah seseorang ketika dia salat, dia baca Al-Quran, dia jihad, dia saum, kita ikut dapat pahalanya? Adakah? Tidak ada, kecuali anak. Ada dua lagi, tapi itu ada sebab lain. Kalau anak tidak ada sebab. Artinya, walaupun kita cuma melahirkan saja, habis itu tidak pernah ketemu lagi dengan si anak ini, entah siapa yang mendidik, entah siapa yang mentarbiyah. Ketika anak ini dewasa, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia jihad, kita sebagai orang tua, dapatkah pahalanya? Dapat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, huwa min kasbikum, bal min atyabi kasbikum. Anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian terbaik. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ini dirubah oleh iblis, dirubah oleh setan. Hasil usaha kita terbaik itu apa? Mobil mewah, perusahaan besar, sawah yang luas, uang yang banyak. Itu usaha terbaik. Kata siapa? Kata iblis, kata setan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, anak. Lihat, kita tertipu oleh iblis. Banyak dari kita yang lebih sikoh dengan iblis. Ketika diberi kabar istri kita hamil, kurang begitu suka, anak sudah banyak. Ya, begitu mendapatkan mobil mewah, senang sekali kita. Berarti kita tidak sikoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Apalagi kalau kita bisa mendidiknya, mentarbiyahnya, dan seterusnya. Bayangkan kita sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa baca Al-Quran lagi, sudah tidak bisa saum lagi, kita sudah terbujur kaku di ruangan 2x1 meter. Pahala masih mengalir. Kenapa? Anak-anak kita soleh, salihah. Para imam ketika mereka kecil, ambil contoh Imam Ahmad. Ibunya Imam Ahmad itu membungkus Imam Ahmad dengan pakaian yang sangat tebal, pada dingin luar biasa, dinginnya Baghdad. Subuh dibawa ke masjid untuk belajar ilmu, dibopong oleh ibunya. Begitu juga ibunya Imam Syafi'i. Mereka betul-betul berusaha sekuat tenaga oleh tabungan yang luar biasa. Bukan cuman dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dunia pun kita lihat saudara-saudara kita yang luar biasa kekayaannya, tapi tidak mentarbiyah anaknya, nggak tahu agama, menyesal mereka. Padahal dari mereka menteri, mantan menteri, presiden, mantan presiden, kasihan anak-anaknya tidak dididik dengan tarbiyah yang baik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka capek-capek dikit nggak apa-apa, lelah-lelah dikit nggak apa-apa, bahkan mahal-mahal dikit nggak apa-apa. Jangan sampai anak kita tidak soleh, tidak salihah. Soleh itu bagaimana? Sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun baca salawat, tapi salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tentu bukan soleh. Tentu itu tidak soleh. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita malah menjadi musuh kita nanti. Kenapa? Karena kita biarkan anak-anak kita terkena syubhat. Kita biarkan anak-anak kita dididik dengan didikan bid'ah, khurafat, tahayul, syirik, dan itu terjadi di mana-mana di negeri kita ini. Maka jika antum tahu ada sekolah, ada pendidikan yang mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, jangan kemana-mana.
walaupun mungkin mahal-mahal dikit, capek-capek dikit, jauh-jauh dikit, dan seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, barangkali di antara antum ada yang masih punya ibu, ada yang masih punya orang tua. Jangan disia-siakan. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita yang hari ini menyesal. Kenapa? Karena sudah tidak punya ibu lagi, sudah tidak punya orang tua lagi, merasa kurang dalam berbakti. Apalagi antum, wahai bani, bukan satu dua, entah berapa ribu, berapa ratus ribu manusia-manusia mulia, manusia-manusia sukses, manusia-manusia berilmu. Lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap ayahnya, ibunya, luar biasa. Para imam salaf ketika melihat ada seseorang nggak kemana-mana, dari kecil sampai dewasa sampai tua di Baghdad terus, dari lahir sampai dewasa sampai tua di Madinah terus, di Mesir terus. Ini ada catatan. Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak mencari ilmu? Kan ilmu itu dicari, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan suruh datang. Nah, maka ketika ada ulama asik di negerinya tidak keluar mencari ilmu, maka ada catatan diselidiki. Terjawab, kebanyakan mereka terjawab apa? Masih ada ibunya. Masih ada ibunya. Mereka tidak berani, tidak tega untuk meninggalkan ibunya, padahal ingin keluar dari kotanya, keluar dari negerinya, mendatangi para masyayikh, para ulama untuk menambah ilmu. Jangan dibayangkan seperti hari ini. Hari ini luar biasa, ribuan kitab bisa kita baca dari handphone kita, dari laptop kita. Hari itu tidak seperti ini, harus didatangi para masyayikh kita. Mereka tahan, kenapa? Masih ada ibu. Ini luar biasa. Bandingkan dengan kita hari ini, boro-boro mencari ilmu, sekedar jalan-jalan, sekedar pesta, sampai berani menyakiti hati ibu. Kata ibu, jangan, kita nekat. Lucu sekali perlakuan kita dengan para salaf, bakti terhadap orang tua, dan luar biasa. Ya, maka antum jangan percaya. Antum jangan percaya dengan sebuah hadis dhaif, bahkan maudhu. Siapa? Alqamah. Katanya ada seorang sahabat yang mau mati susah, mau dibakar oleh Nabi SAW karena dia durhaka kepada ibunya. Ini cerita dhaif. Ini tidak benar. Tidak ada sahabat yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada sahabat yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, semua berbakti kepada orang tuanya, dan luar biasa. Bagaimana mereka tidak berbakti sementara mereka tahu sabda Nabi SAW bahwa aneh sekali, ajaib sekali. Apa? Seseorang punya ibu sudah tua renta, punya ayah sudah tua renta, tapi si anak ini nggak masuk surga. Aneh seaneh-anehnya, mengherankan. Artinya apa? Kalau kita punya ibu sudah 80 tahun, punya ayah sudah 90 tahun, tentu sulit berjalan, kita harus suapi, kita cebokin, kita mandikan. Ini pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Sampai dikatakan ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban